Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk malam hari ini. Mereka sambil Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda seputar iman Kristen di 081338 886 660 dan Pak Pendeta akan menjawab satu persatu. Kita beralih ke penanya berikutnya. Selamat malam Pak Pendeta. Kenapa Israel kalau perang tidak pernah kalah dengan Amalek? Kenapa Israel kalau perang tidak pernah kalah? Kalau Israel perang, memang sering menang ya, melawan bangsa-bangsa lain. Seperti kita baca di Alkitab. Tapi kalau dikatakan mereka tidak pernah kalah, itu menurut saya juga tidak tepat ya. Karena mereka sendiri memang pernah mengalami sejumlah kekalahan. Kalau kita membaca misalnya dari Alkitab saja ya, mereka pernah kalah juga dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Juga kita lihat pada saat zaman kerajaan sudah pecah ya, kerajaan Israel waktu perang melawan Asyur, mereka juga kalah sampai akhirnya mereka ditawan ke Asyur. Juga kerajaan Yehuda sendiri itu waktu perang melawan Babilonia, mereka kalah juga sehingga mereka akhirnya bait Allahnya dihancurkan, lalu mereka ditawan ke Babel ya. Lalu juga setelah pulang dari pembuangan, ketika perang Yahudi pada tahun 70 Masehi itu, perang Yerusalem itu, justru mereka perang, kaum Selot perang melawan Romawi, dan ternyata mereka kalah, di mana Yerusalem dihancurkan dan lalu bait Allah diruntuhkan dan mereka akhirnya diserahkan ke seluruh dunia mulai dari tahun 70 ya. Jadi mereka mengalami kekalahan, bahkan kekalahan yang sangat besar. Itu baik dari kitab suci maupun juga dari pengalaman sejarah mereka pada masa perjanjian baru ya. Nah, bagaimana dengan setelah mereka merdeka tahun 1948? Nah, pada waktu mereka merdeka 1948 memang mereka banyak mengalami kemenangan dan bahkan kemenangan-kemenangan yang spektakuler melawan negara-negara Arab. Kita tahu mereka merdeka 1948 dan pada waktu 1948 beberapa jam kemudian setelah mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka, mereka langsung harus perang kemerdekaan melawan bangsa Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak ditambah dengan warga Arab Palestina. Dan pada waktu itu jumlah mereka jelas sangat sedikit dibandingkan dengan sekutu Mesir dan sekutu-sekutunya. Ada seorang yang namanya Sir Will Ehon. Dia mengatakan bahwa pada saat itu, Mei 1948, kekuatan bangsa-bangsa Arab berjumlah lebih dari 100 juta jiwa, sedangkan Israel sekitar 500.000 jiwa. Ya, bayangkan Israel cuma 500.000, sedangkan lawan-lawannya 100 juta. Hal itu berarti secara jumlah atau kuantitas pasukan bangsa Arab 200 kali lipat jumlah orang Israel. 200 kali lipat. Dan juga dari sumber yang lain, Terence Pretty dan Benjamin, dia dalam bukunya The Birth of Israel, mereka memberikan informasi bahwa orang-orang Arab demikian kuatnya pada tahun 1948 sehingga banyak ahli militer mengira bahwa Israel akan segera terkalahkan. Tapi anehnya dan luar biasanya adalah 5 negara mapan ini ditambah dengan warga Palestina ternyata tidak bisa mendesak Israel sama sekali, apalagi menghancurkannya. Bahkan mereka justru yang dipukul mundur oleh Israel. Itu perang kemerdekaan, mereka menang. Lalu tahun 1956 terjadi lagi perang Suez antara Israel dan sekutunya melawan Mesir gara-gara terusan Suez. Dan perang itu lagi-lagi dimenangkan oleh Israel. Tahun 1967 terjadi perang 6 hari. Perang 6 hari tahun 67 itu juga kekuatan yang tidak berimbang. Israel harus sendirian melawan 10 negara. Mesir, Suria, Yordania, Lebanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Aljazair, dan Tunisia. Dan perbandingannya juga sangat jauh. Israel kalah dari perbandingan kekuatan. Misalnya dari jumlah tentara saja. Nah, pada waktu itu Israel hanya punya 264.000 pasukan. 264.000 pasukan. Sedangkan 10 negara Arab itu kalau menggabungkan kekuatannya
Jumlah pasukannya mereka adalah 547.000 pasukan. Ya, dari 264 dengan 547, hampir 2 kali lipat. Dari sisi pesawat tempur, itu Israel hanya punya 300 buah pesawat tempur. Sedangkan 10 negara Arab itu mempunyai 957 pesawat. Tank itu Israel hanya punya 800 buah tank. Sedangkan 10 negara Arab itu kalau di total mereka punya 2.504 buah tank. Dan perang yang tidak seimbang itu. Ya, akhirnya sudah perang selama 6 hari. Israel keluar sebagai pemenang. Ya, Israel keluar sebagai pemenang. Nah, berarti memang Israel kelihatannya menang. Tapi apakah mereka tidak pernah kalah? Tidak, mereka pernah kalah. Mereka pernah kalah itu terjadi pada tahun 1973 yang dikenal sebagai Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur itu karena perangnya pecah pada hari Yom Kippur, ya, hari perayaan Israel. Nah, mereka saat itu ceritanya panjang kalau saya mau ceritakan, tapi pada waktu itu Perang Yom Kippur itu Israel sempat dikalahkan oleh Mesir dan juga negara-negara Arab yang didukung oleh Uni Soviet. Ya. Nah, memang sebenarnya agak sukar untuk mengalahkan Israel, tapi pada waktu itu memang kesalahan terbesar itu ada pada Perdana Menterinya yaitu Golda Meir dan juga Menteri Pertahanannya Moshe Dayan. Karena apa? Karena pada waktu itu Mossad sebagai intelijen Israel itu sudah memasukkan berbagai macam laporan tentang aktivitas negara-negara Arab yang siap menyerang mereka. Tapi Moshe Dayan dan Golda Meir itu tidak mempercayai. Bahkan sampai kurang berapa jam saja peperangan harus dimulai, Golda Meir dan juga Moshe Dayan tidak percaya. Pada akhirnya, tepat pada hari Yom Kippur itu juga penyerangan dimulai. Ya, penyerangan dimulai dan Israel kalang kabut menghadapi serangan negara-negara Arab ini. Mereka terpukul demikian hebatnya, lalu datang lagi Uni Soviet dengan bantuan pesawat-pesawatnya untuk Liga Arab. Mereka menyerang Israel dan Israel berada pada kondisi kritis dan boleh dibilang bahwa mereka akan musnah. Dan pada waktu kritis seperti itulah mereka lalu akhirnya meminta pertolongan dari Amerika Serikat, dan Amerika Serikat lalu membantu mereka, sehingga dengan bantuan dari Amerika akhirnya mereka juga bisa lolos dari kemusnahan itu, dan mereka akhirnya bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi memang mereka pada akhirnya menang, tapi karena bantuan Amerika. Tapi kalau Amerika tidak bantu, maka bisa dipastikan mereka habis oleh Liga Arab. Nah, jadi mereka tetap mengalami kekalahan juga, ya, dari zaman Perjanjian Lama ataupun juga di masa Perjanjian Baru maupun juga di masa modern ini, ya. Nah, kalau kita mempelajari kegagalan-kegagalan Israel di dalam perang-perang ini, baik di dalam cerita kitab suci maupun juga pada zaman Babel, zaman Asyur, juga zaman Romawi sampai zaman modern ini, kelihatannya satu hal yang menyebabkan mereka kalah di dalam peperangan. Mereka tuh orang-orang pintar dan hebat, ya. Mereka mempunyai angkatan udara terbaik di dunia dengan semua sistem persenjataan yang paling hebat, ya. Bahkan Amerika pun gentar pada mereka, ya. Tetapi yang menyebabkan mereka kalah itu biasanya adalah karena ada dosa atau kejahatan mereka. Ketika mereka berbuat dosa tertentu atau kejahatan tertentu, tangan Tuhan ditarik dari mereka. Kalau tangan Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka selalu menang. Sekalipun di dalam keadaan yang kritis, sekalipun musuh yang begitu besar, Tuhan selalu membuat keajaiban sehingga mereka menang. Tapi begitu mereka berdosa, tangan Tuhan kelihatannya ditarik. Tuhan justru mengizinkan mereka dikalahkan, dihancurkan oleh bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain yang tidak percaya kepada Allah. Itu Allah izinkan mereka untuk sebagai alat atau cambuk dari Tuhan untuk menghantam mereka. Nah, jadi kekalahan mereka itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Ya.